Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator, yaitu Aidil Adis dengan NIM A02125143. Dan berikut nama-nama anggota kelompok kami, dan selanjutnya saya sarankan ke pemateri pertama. Perkenalkan, saya Disa Christine dengan NIM A01251242 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu dan sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Nah, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar. Pancasila merupakan fondasi filosofis dan jati diri bangsa Indonesia yang digagas oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dalam realitas kehidupan saat ini, implementasi nilai-nilai tersebut menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang memicu intoleransi serta lunturnya identitas nasional di kalangan generasi muda. Melalui pemahaman mendalam terhadap 5 sila yang disimbolkan dalam perisai Garuda, Pancasila harus diposisikan kembali bukan sekedar sebagai simbol sejarah, melainkan sebagai filter budaya dan kompas moral yang diwujudkan sebagai melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga persatuan serta keadilan sosial di tengah dinamika zaman yang kompleks. Iya. Baik, perkenalkan saya Fauzia Sulistiawati dengan NIM A01251241. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang internalisasi dan aktualisasi Pancasila. Internalisasi adalah proses memahami dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Jadi Pancasila itu tidak hanya dihafalkan, namun juga diyakini dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk tindakan. Contohnya bersikap jujur, menghormati perbedaan, membantu sesama, dan menjaga persatuan. Masalahnya yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang menghafal sila-sila Pancasila namun belum menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Akibatnya masih muncul sikap intoleran, bullying, dan kurangnya rasa peduli terhadap sesama. Karena itu, internalisasi dan aktualisasi Pancasila harus berjalan bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang realita pemahaman Pancasila saat ini. Ada 3 aspek yang akan saya jelaskan di sini. Pertama adalah aspek kognitif. Dalam aspek kognitif ini, kita melihat masih banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang belum memahami Pancasila secara mendalam. Bahkan ada yang tidak hafal urutan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Pancasila itu masih tergolong rendah. Yang kedua yaitu aspek aktualisasi atau penerapan. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mengalami penurunan. Contohnya budaya gotong royong yang saat ini sudah semakin berkurang, toleransi antar sesama yang melemah, dan penyebaran hoaks semakin meningkat. Yang ketiga adalah metode pendidikan Pancasila yang masih bersifat formalitas. Dalam pembelajaran Pancasila saat ini sering dinilai hanya bersifat formalitas, yaitu hanya fokus pada teori dan hafalan saja. Metode seperti ini itu dianggap kurang menarik dan kurang replikatif, sehingga siswa itu sulit memahami bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Karena itu diperlukan metode pembelajaran yang bersifat interaktif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari agar Pancasila dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Baik, perkenalkan nama saya Sri Rahmainta dengan NIM A02125128. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya itu bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghormati semua agama serta kepercayaan yang ada sehingga tercipta kehidupan yang
Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan saling menghormati antar pemeluk agama. Jadi walaupun berbeda agama, kita tetap harus hidup rukun, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Contoh penerapannya itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rajin beribadah sesuai agama masing-masing, menghormati teman yang berbeda agama, serta menjaga toleransi dalam lingkungan, sekolah maupun masyarakat. Perkenalkan, nama saya Maria Juman. Jadi saya akan menjelaskan yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila ini dia tuh memiliki makna kita harus memperlakukan manusia dengan adil dan saling menghormati, menghargai dan tidak membedakan sara. Nah, contoh penerapannya itu adalah bermain bersama teman-teman tanpa membedakan sara. Nah, di sini apa sih keadilan dan kemanusiaan? Dan ini berarti bertindak dengan adil dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Nah, di sini juga beradab. Adab atau bisa dibilang moral itu karena kita bersikap beradab berdasarkan hati nurani, kesopanan, dan norma yang berlaku di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Selsius Hanin Bandaso dengan NIM A02125226. Saya di sini akan melanjutkan materi sila ketiga. Sila ketiga memiliki makna Indonesia bersatu meskipun berbeda-beda, layaknya pohon beringin yang memberikan naungan untuk semua dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang kuat. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Indonesia terdiri dari banyak perbedaan, namun semua itu harus disatukan dengan semangat tunggal ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan sila ketiga memiliki contoh. Contoh pertama, ikut gotong royong di lingkungan rumah. Oke, selanjutnya itu ada sila keempat, yang dimana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, yang dimana sila ini bermakna bahwa ketika kita ingin membuat keputusan, kita harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan ketika dalam bermusyawarah itu, kita juga harus menghargai pendapat-pendapat orang lain. Dan semangat gotong royong seperti banteng dari logo sila keempat itu, yang dimana di sini adalah prinsip yang penting dalam kehidupan, yaitu bermasyarakat. Contoh penerapannya itu ketika ingin mengambil keputusan, kita harus berdiskusi terlebih dahulu. Prinsip sila kelima memiliki landasan substansi dan akar terciptanya kesejahteraan sosial yang adil untuk semua lapisan masyarakat. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang setara lalu berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kepentingan bersama. Nilai keadilan sosial pun mengajarkan sikap tanggung jawab, kepedulian, dan penghormatan hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Baik, perkenalkan saya Indah Zakia dengan NIM A02125238. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa daerah dan adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah. Walaupun memiliki banyak perbedaan, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada bukan menjadi alasan untuk terpecah belah, tetapi justru menjadi kekayaan dan ciri khas negara kita. Karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Contohnya itu, Indonesia memiliki banyak bahasa daerah seperti bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa lainnya. Namun kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan agar komunikasi antar masyarakat tetap terjalin dengan baik. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menjaga persatuan meskipun memiliki banyak perbedaan. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Aulia dengan NIM A02125244. Di sini ada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan sila pertama itu terdapat berdoa sebelum belajar, lalu yang kedua ada menghormati teman yang berbeda agama, dan yang ketiga tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Lalu penerapan
kurangnya pendidikan karakter. Pendidikan di sekolah sering lebih fokus pada nilai akademik dibandingkan pendidikan karakter dan moral. Padahal nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Seperti pendidikan lebih fokus pada akademik. Siswa pintar secara akademik tapi kurang jujur dan disiplin. Pembentukan karakter kurang diperhatikan. Kurangnya pembiasaan sikap seperti tanggung jawab dan empati. Nilai moral kurang tertanam kuat. Pendidikan moral hanya teori, tidak diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya generasi muda kurang memahami penerapan Pancasila. 3. Minimnya keteladanan seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin itu diekspektasikan untuk dapat memenuhi beberapa kompetensi, keteladanan menjadi salah satu acuan kredibilitas seorang pemimpin dalam menjadi sosok yang dipandang penting. Dengan fakta bahwa masyarakat itu cenderung meniru perilaku tokoh yang dijunjung. Nah, selanjutnya kami akan membahas upaya-upaya. Yang pertama itu ada transformasi pendidikan di sekolah. Metode interaktif dan kontekstualnya berarti pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori dan hafalan, tetapi melibatkan siswa secara aktif serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada fokus pada praktik, menekankan implementasi nilai Pancasila dalam perilaku nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siswa tidak hanya mempelajari nilai Pancasila secara teori, namun juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap jujur, menghargai orang lain, dan bergotong royong. Nah, yang kedua yaitu peran kita lingkungan keluarga. Nah, kita tahu adalah keluarga itu sebuah pendidikan yang pertama di kehidupan seorang anak. Yang pertama ini adalah fondasi karakter, yaitu menanamkan nilai moral sejak dini, yaitu berarti sejak kecil ditanamkan yang namanya nilai moral. Dengan lingkungan yang pertama menjadi pembentukan jati diri seorang anak. Dan kedua yaitu keteladanan orang tua. Nah, orang tua itu menjadi sebuah figur utama sebelum kita masuk ke jenjang pendidikan. Nah, dalam ini bisa mencontohkan perilaku yang baik dengan yang itu seperti sopan santun kepada orang lain dan selaras dengan Pancasila. Nah, pada upaya ketiga yaitu keteladanan tokoh dan pemerintah. Yang pertama itu adalah melayani masyarakat. Pemerintah dan tokoh masyarakat itu wajib menjadi contoh dalam integritas. Dijelaskan bahwa pemerintah dan tokoh masyarakat itu harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Mereka harus menunjukkan sikap jujur, adil, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menjalankan tugas. Nah, karena masyarakat biasanya mencontoh perilaku pemimpinnya, maka jika para tokoh memberikan teladan yang baik, nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, contoh itu seperti pemimpin yang tidak korupsi, bersikap adil kepada semua orang, dan mendahulukan kepentingan rakyat. Dengan begitu, masyarakat juga akan terbiasa bersikap jujur, menghargai orang lain, dan menjaga persatuan. Selanjutnya ada nilai utama. Nilai utamanya itu menunjukkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan publik. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan media sosial dan teknologi. Media sosial dan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi strategis untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, penggunaan pendekatan kreatif seperti video, desain, atau konten menarik dapat membuat pesan lebih mudah dipahami, diterima, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi selama presentasi tadi kita sudah pelajari tentang Pancasila adalah dasar negara kita, dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, Garuda Pancasila pun adalah lambang negara kita yang berisi 5 lambang sila. Dan setiap lambang memiliki makna yang mengajarkan nilai-nilai luhur. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan persatuan dalam perbedaan, serta kita harus mengamalkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.